Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hendriya. Hari ini kita akan belajar kembali mata kuliah desain pesan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar mengenai pengertian dan hakikat desain pesan. Kali ini, kita akan belajar tentang prinsip-prinsip desain pesan pembelajaran. Desain pesan untuk pembelajaran berhubungan dengan faktor eksternal di luar kendali pembelajar, yaitu dalam memfasilitasi pembelajaran. Desain pesan untuk pembelajaran berkaitan dengan strategi, yaitu mengaktifkan faktor internal untuk menciptakan suasana belajar dapat terjadi. Faktor internal ini berhubungan dengan perhatian, persepsi, dan pemahaman. Desain pesan untuk pembelajaran berkaitan dengan rencana memanipulasi bentuk fisik dari pesan, termasuk di dalamnya desain naskah, desain layar, dan desain video. Gapur 1986 menyampaikan pesan pembelajaran sesuai dengan konsep teknologi pendidikan dan pembelajaran. Pada hakikatnya merupakan kegiatan penyampaian pesan kepada peserta didik oleh narasumber dengan menggunakan bahan, alat, teknik, dan dalam lingkungan tertentu. Agar penyampaian pesan tersebut efektif, perlu diperhatikan beberapa prinsip desain pesan pembelajaran. Prinsip yang dimaksud antara lain: prinsip pertama yaitu kesiapan dan motivasi. Kesiapan dan motivasi menyatakan bahwa dalam penyampaian pesan pembelajaran, jika peserta didik memiliki kesiapan dan motivasi yang tinggi, maka hasilnya akan lebih baik. Siap di sini mempunyai makna siap berdasarkan pengetahuan prasyarat, siap berdasarkan mental, dan siap berdasarkan fisik. Berbagai cara dapat dilakukan untuk mengetahui kesiapan peserta didik, misalnya dengan mengadakan tes prasyarat, tes diagnostik, dan tes awal. Jika pengetahuan, keterampilan, dan sikap prasyarat untuk mempelajari suatu kompetensi belum terpenuhi, perlu diadakan pembekalan atau matrikulasi. Sedangkan motivasi adalah dorongan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, termasuk di dalamnya melakukan kegiatan belajar. Dorongan yang dimaksud bisa berasal dari dalam diri peserta didik, yaitu faktor internal yang meliputi minat, bakat, motivasi, dan tingkat intelijensi, maupun dari luar diri peserta didik, yaitu faktor eksternal yang meliputi materi pembelajaran, instrumen, dan lingkungan. Prinsip yang kedua yaitu penggunaan alat pemusat perhatian. Prinsip ini menyatakan bahwa jika dalam penyampaian pesan digunakan alat pemusat perhatian, hasil belajar akan meningkat. Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa perhatian yaitu terpusatnya mental terhadap suatu objek yang memegang peranan penting terhadap keberhasilan belajar. Dengan kata lain, semakin memperhatikan semakin berhasil, semakin tidak memperhatikan semakin gagal. Contohnya adalah ketika seorang guru menjelaskan tentang letak geografis kota Banjarmasin dengan menggunakan metode ceramah. Hal ini tentunya akan sulit dipahami oleh peserta didik. Berbeda halnya jika guru menjelaskan letak geografis kota Banjarmasin dengan menggunakan alat pemusat perhatian seperti peta atau global. Prinsip yang ketiga yaitu partisipasi aktif peserta didik. Jika peserta didik aktif berpartisipasi dan interaktif, hasil belajar akan meningkat. Aktivitas peserta didik meliputi aktivitas mental dan aktivitas fisik. Aktivitas mental berupa kegiatan memikirkan jawaban, merenungkan, membayangkan, dan merasakan. Sedangkan aktivitas fisik berupa kegiatan melakukan latihan, menjawab pertanyaan, mengarang, menulis, mengerjakan tugas, dan sebagainya. Prinsip yang keempat yaitu pengulangan. Jika penyampaian pesan pembelajaran diulang-ulang, maka hasil belajar akan lebih baik. Perulangan dilakukan dengan mengulangi materi secara berbeda-beda. Perulangan dapat pula dilakukan dengan memberikan tinjauan selintas awal pada saat memulai pelajaran dan ringkasan atau kesimpulan pada akhir pembelajaran. Perulangan dapat pula dilakukan dengan menggunakan kata-kata isyarat tertentu seperti sekali lagi saya ulang, dengan kata lain, singkat kata atau singkatnya, dan sebagainya. Prinsip yang terakhir yaitu umpan balik atau feedback. Jika dalam penyampaian pesan kepada peserta didik diberi umpan balik, hasil belajar akan meningkat. Umpan balik adalah informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai hasil belajarnya.
Jika salah, diberikan pembetulan. Dan jika betul, diberikan konfirmasi atau penguatan. Peserta didik akan menjadi mantap ketika menjawab pertanyaan yang benar, kemudian diberikan pembahasan yang membenarkan jawaban tersebut. Sebaliknya, jika jawaban peserta didik salah, maka perlu diberitahu letak kesalahannya, kemudian dibetulkan secara teknis. Umpan balik dapat diberikan dalam bentuk kunci jawaban yang benar. Nah, itu tadi materi mengenai prinsip-prinsip desain pesan pembelajaran. Singkatnya, jika seorang guru merancang sebuah desain pembelajaran, maka perlu memperhatikan prinsip-prinsip yang tadi sudah dijelaskan, seperti prinsip kesiapan dan motivasi, penggunaan alat pemusat perhatian, partisipasi aktif peserta didik, pengulangan, dan prinsip yang terakhir yaitu umpan balik. Hal ini perlu diperhatikan agar pesan atau informasi yang diberikan kepada peserta didik dapat tersampaikan dengan baik. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa dan selamat belajar.